kalau nggak ikut kelas nggak dapat ilmu. Iya. Komen pertama aku ingat banget, jadi kebanyakan pilarnya. Pilar ya, iya. Terus akhirnya bener juga ya. Setelah dihitung-hitung dari 24 kamar ini jadi 21 kamar, tapi harga bangunnya itu hemat hampir 1 miliar. Wah, Jadi mantap. hematnya hampir 1 miliar. Bener, karena bener-bener ini tipikal, semuanya sama, pilarnya jadi lebih hemat. Iya. Sisi tanah ini tuh di akhir tahun. Iya. Akhir tahun kan kejar-kejaran tahun pajak tuh kok. Nah, aku dikejarin supaya dapat tahun ini. Supaya nggak ikut naik seandainya tahun depannya naik. Nah, itu keuntungan banget sih. Detail-detail kayak gitu tuh harus teman-teman perhatiin karena mahal sekali nilainya. Apalagi kalau udah ngomongin bangunan. Salah tuh melesetnya bisa 1 M tuh. Kalian kebayang nggak ada kos-kosan yang lokasinya tuh di tempat seperti ini? Bahkan kalau misalkan teman-teman perhatikan, kiri kanannya itu bisa dengar suara ayam. Jalannya masih jalan paving, ayam yang masih ada di mana-mana. Tapi di sini ada satu kosan yang hidden gem, daerah Semarang. Okupansinya bagus banget dan harga kosannya juga premium banget. Ini dia Amara Living, punya salah satu alumni dari First Class. Selamat siang, Adil. Siang, halo, apa kabar? baik. Aku jauh-jauh datang dari Jakarta buat nge-review nih kos-kosannya Pak Andil. Yang kosannya tuh menarik banget karena waktu aku datang sini aja aku tuh kayak skeptis. Ini ada nggak sih ya, kosan yang ada di sini gitu, Pak? Nyempil ya, Pak? Iya bener. Ya. Gimana Pak? Ini ceritanya kenapa Pak Andil itu bisa punya kos-kosan ini? Jadi backgroundnya Pak Andil apa sampai akhirnya bisa akuisisi ini kenapa, Pak? Sebenarnya aku kerja di Jakarta kok, di perbankan. Oh, ini kerja di Jakarta? Aku izin ini hari ini. Jadi buat acara ini gitu loh. Jadi awalnya tuh dari COVID aku emang udah nyari tanah. Oke. Untuk lokasinya ini kan sekitar kampus UNES namanya kok. Oh, ini daerah Dari UNES. UNES, kampus UNES. Tapi aku nggak lihat banyak kampus-kampus. Ada ini. dari kampus depan. Ada ya lewat ya? Itu kalau di Semarang kan yang gede ada 2 kok. Ada Undip sama UNES Yeah. di sini daerah Gunung Pati. Jadi waktu itu aku nyarinya di ring 1. COVID tuh banyak yang jual tanah. Waktu itu mungkin banyak yang BU kali ya. Yeah. Cuman ke sini kan aku waktu itu belum ada ilmunya. Jadi masih ragu-ragu. Akhirnya kan aku ikut kelasnya Ko Antoni. Oh iya. Habis ikut kelasnya Ko Antoni, pede kan? Iya. Pede. Balik lagi nyari ke sini. COVID udah selesai, harganya gila-gilaan naiknya. Oh, udah naik gila-gilaan. Gila-gilaan. Jadi kalau di ring 1 itu per meternya udah sekitar 4 juta. Oke. Ini aku dapat net sama biaya-biaya kalau tak bulatin per meter tuh sekitar 1,3 atau 1,4 lah. Wow, Gitu. murah sekali. Pas ini turun banget. Kenapa gitu. bisa murah sekali? Itu memang karena BU atau memang daerah sini masih terpencil Enggak, sebenarnya? Masih daerah sini masih Terpencil ya sebenarnya? Lumayan masuk sih, karena dia 5 menitan lebih kan kalau dari kampus UNES. Tapi kan masih nyaman lah untuk motoran kan, sebenarnya masih nyaman gitu ya. Iya. Gitu sih. Awalnya aku tertarik yang tanah itu kok, yang sebelah kanan ini 400. Cuman kan gede banget, terus belakangnya itu konturnya turun. Jadi aku nguruk tanahnya masih banyak. Kalau ini tanahnya lebih, aku justru ngebuang ini. Oh, ini tanahnya ngebuang. Ngebuang, bukan beli. Iya. Buang. Jadi nyaman banget waktu aku bangun ini tuh nggak terlalu, untuk fondasi tuh nggak terlalu bermasalah. Iya. Jadi enak banget. Jadi buat teman-teman ini tuh sebenarnya daerah Semarang atas ya, saya. Semarang atas. Semarang atas. Jadi kontur tanahnya pun juga sebenarnya kurang bagus ya, ada naik turunnya ya. Bener. Jadi di atas tapi tiba-tiba nanti ada sungai yang turun gitu. Ah. Aku pernah cari lagi tanah agak lebih deket ring 2 lah, sekitar arah-arah deket kampus itu. Dia miring turun. Nah, aku di titik paling belakang tanah itu tuh kepalaku sama jalan sama. Turun banget. Itu bayangin kalau nguruk tanah tuh mahal sekali berapa itu. Iya. Gitu sih. Jadi makanya itu teman-teman juga harus perhatiin lah, kalau misalkan beli tanah itu memang murah, kalau tanahnya turunnya lumayan banyak itu juga susah loh, apalagi kalau daerahnya tuh daerah-daerah yang terpencil. Ini jalannya juga jalan setapak, biasa pembangunan tuh makan biaya logistiknya juga lebih mahal. Bener. Kayak karena kan harus ngelangsir ya. Iya. Pindahin barang-barangnya. Pak Andil ini orang Semarang atau? Orang Semarang. Oh, jadi udah tahu marketnya ya? Udah tahu marketnya. Nah, ini aku juga selalu bilang ke teman-teman, maksudnya kalau misalkan punya kosan jangan sampai teman-teman tuh nggak familiar juga sama daerah kotanya.
daerahnya. Dan Kalau ortu aku deket di sini kok. oh, Iya. jadi bisa sekaligus Tinggal bantu. sekaligus nengok Ya, gitu, benar-benar. searah. Waktu kemarin akuisisi ada masalah apa nggak di akuisisi ya? Enggak. Atau aman? Pemiliknya oke. Aman ya. Pemiliknya aman, oke banget. Mm-mm. Dia nggak ngeburu-buru, nggak ngerecokin juga. Memang buat apa namanya bekal pensiun sih katanya dia. Oh, Karena dia PNS yang udah mau kelar. Iya, Jadi iya, dia iya. mau ngelepas, bener-bener mau ngelepas tanah ini. oh, Harganya fix, tapi ya menurut aku masih masuk lah. ya, ya. Kenapa pilih daerah tempat yang kayak gini? Padahal kalau aku lihat ya, sebenarnya daerahnya tuh menakutkan gitu loh buat lampu aja mungkin nggak terlalu banyak loh dari sini ya. Nah. Ini tiang listrik kita yang pasang kok, karena bangun. Wah, gila. Baru ini. Oh. Gitu. Jadi tarik dari sana tadi ada 5 tiang baru. Ya, ya. Buat narik ke sini. Kalau Oh. nggak ngejar soalnya. Bener-bener narik. Nah, aku kenapa di sini? Karena yang di ring 1 itu kan udah jenuh, udah rame banget. Dan menurut aku buat belajar tuh kayak nggak kondusif. Oke. Kayak nggak kondusif. Akhirnya ya udahlah sekalian agak jauh. Makanya aku pakai konsepnya hidden gem, gitu. Pas-pasin, Iya, iya, pas-pasin. Dan memang apalagi kalau malam ya, ini bener-bener tenang banget. Iya. Tenang. Ya. Tapi aman. Aman ya. Aman. Ini boleh tahu berapa kamar? Terus kemudian kemarin konsepnya apa? Oke, ini total 21 kamar. 21 kamar ya. 21 kamar, mirroring semuanya sama, luas 5x25, kamar mandi dalam. Oke. Seperti itu sih. Harga sewa berapa? Kita ada 2 harga sewa kok, 6 bulan dan 12 bulan. Oh. Gitu. Karena Oh, di ini sini mainnya 6 modelnya bulan ya, bukan sebulan? Bukan, nggak main Wow. bulanan. Karena memang tipikalnya kalau kata senior-senior kos yang ada di daerah UNES, emang dia pasarnya 6 atau 12. Jarang minta bulanan. Kalau kita buka bulanan waktu itu, saya malah dimarahin kok. Nanti kamu susah loh cari berikutnya gitu. Oh. Karena biasanya yang cari bulan nanti yang udah mau wisuda. Jadi kayak tinggal nunggu Iya, jadwal iya, wisuda gitu. Oh. Itu sih. Harganya berapa sewanya? Kalau yang 1 tahunnya 16.750. 16.750. 1/3-an lah. 1/3-an ya, 1/3 ya. Oh, Ini jadi kalau ada apa namanya Gojek nganter nggak harus buka pintu utama. Oke. Jadi lebih safe. Terus ini kan gemboknya kita pakai yang kombinasi ya. oke, Crispo Jadi ya. anak-anak biar buka sendiri. Iya, Nggak iya, iya. duplikatin kunci gitulah. Oh. Jadi kalau motor keluar ya baru dibuka ini. Tapi kalau cuman lalu lalang ngambil doang kan pakai ini ya. yang kecil lebih Lucu juga ya ini. aman lah menurutku. Biar nggak Iya, terlalu iya, buka iya. tutup gitulah. Ya, ya, ya. Ini parkir motornya muat lah ya kok kalau 21 kamar. Muat sih, harusnya muat. Apalagi masih bisa di sebelah-sebelah sana juga ya. Ini lebih enak pojok baca sih kalau aku bilang buat Oh, nongkrong ini sore gitu. Oke. Oh, ini ada tempat buat nongkrong-nongkrongnya juga ya. Ya, ya. Terus nanti lampu tamannya kan otomatis hidup ya kalau malam gitu. Jadi ada skylightnya. Wah, ini nice nih, bisa pakai buat nongkrong-nongkrong karena memang anak kosan itu sekarang semuanya udah hampir kayak ngerokok gitu. Jadi kayak dari 21 kamar harusnya sih 20 orangnya itu ngerokok semua Bisa sih. jadi yang nge-vape Iya, gitu ya. Walaupun di nge-vape, cewek ya kok ngerokok. kan Oh. model sekarang kan Bener, anak-anak bener, sekarang kan juga kalau cewek udah mulai nge-vape paling kayak. Ya, ya, ya. Ya mungkin dikasih beberapa kursi-kursi lagi gitu ya. Cuma nanti mungkin agak ribut tuh. Yang main kamar sini ya. Oh iya, kasihan kamar sini kalau misalkan ada tempat seperti Kayaknya ini. enggak. Nanti ada rooftop juga sih kok. Nanti Oh, aku ada rooftop pusatnya juga. ke rooftop sih. Oke, jadi ini ada parkirannya, terus ada apa lagi, Pak? Itu apa? Ini sama sih lebih ke komunal. Oh, ini communal space juga. Artinya ya Heeh. teman-teman kalau mau nongkrong ada di sini karena cowok nggak boleh masuk kok. Cowok ini nggak boleh Jadi masuk? ketat soalnya. Oh, Lingkungan ini ketat. Jadi oke. cowok emang nggak boleh masuk. Heeh. Jadi ya stop aja di sini. Makanya kita sediain kamar mandi. Kalau ada cowok nggak ada alasan tuh mau numpang ke toilet di kamar gitu kan. Jadi lebih itulah Iya, aman lah iya, ya iya. buat apa namanya penghuni yang cewek gitu sih. Ya, biasa sekaligus nongkrong aja penjaga juga taruh di sini ya. Penjaga alhamdulillah aku dapat depan kok. Oh, orang depan. Oh, kerjanya 24 jam jadi kalau ya. Iya, 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 iya. Dibantuin sama Oke. tetangga jadi baik banget. Waktu itu bingung kan seminggu belum siapa nih yang bersih. Iya, 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 iya. Ngobrol-ngobrol sama tetangga dapet lah. Mereka mau. Wah, semua di token taruh sini semua ya, Pak ya? Taruh sini semua. Iya, iya, iya. Ini 21 token berarti, Pak ya? 21 token sama yang utama 22 berarti. Susah nggak waktu masangnya itu, Pak? Ya itu karena nggak ada tiang listriknya kok, nggak narik. Hmm. Cuma itu aja sih. PR jadi kita cuma yang utama aja waktu itu narik 1. Iya, iya. Terus hamil 2 minggu baru tiangnya tuh dipasangin.
Dan itu juga, sorry aku harus minta tolong teman yang orang PLN. Iya. Cepetin karena stok tiangnya katanya habis. Iya. Nggak Memang tahu selalu kayak tiba-tiba. gitu sih. Alasannya sih gitu ya. Gitu. Iya. 1.300 watt, Pak. 1.300 masih masuk lah ya kalau di sini. Nice banget. Ini sekaligus buat taruh barang ya. Buat taruh barang. Jadi kalau ada paket yang kecil-kecil bisa taruh sini lah. Ini masuk langsung tangga ya, Pak ya. Masuk langsung tangga ya. Jadi di bawah tangga dapur seperti biasa. Waktu gambar dulu pakai arsitek atau? Sebenarnya aku nge-layout sendiri kok. Oh, pantesan. Di waktu itu yang aku cerita tadi kan, Iya. aku gambar sendiri bisa dapat 24 kamar. Cuman kan waktu kita coaching klinik, Iya. ini kebanyakan komen pertama aku ingat banget, jadi kebanyakan pilarnya. Pilar ya. Iya. Terus akhirnya bener juga ya. Kebanyakan pilarnya akhirnya setelah dihitung-hitung dari 24 kamar ini jadi 21 kamar, tapi harga bangunnya itu hemat hampir 1 miliar. Jadi Wah, ya, tapi mantap. hematnya hampir 1 miliar. Bener karena bener-bener ini tipikal semuanya sama, pilarnya jadi lebih hemat. Iya. Kadang-kadang buat teman-teman yang nggak ngerti konstruksi ya, asal masuk ke dalam dunia kos-kosan, nggak ngerti kira-kira pembangunan seperti apa, itu biayanya jauh lebih mahal loh. Makanya aku sama teman-teman saranin buat ikutan dulu. Kalau misalkan mau bikin kosan, memang ada komitmen ke sana, ikut dulu karena pasti hal-hal kayak perizinan, hal-hal kayak konstruksi itu mahal sekali nilainya gitu. Sekali salah tuh melesetnya bisa 1 M tuh kalau misalkan untuk Notaris aja waktu itu aku dibantuin kok. Karena kan kebetulan di perbankan ya, banyak rekan-rekan notaris yang aku bisa ajak ngobrol waktu itu. Aku kan akuisisi tanah ini tuh di akhir tahun. Iya. Akhir tahun kan kejar-kejaran tahun pajak tuh kok. Nah, aku dikejarin supaya dapat tahun ini. Supaya nggak ikut naik seandainya tahun depannya naik. Nah, itu keuntungan banget sih. Kalau nggak ikut kelas nggak dapat ilmu. Iya. Makanya kayak detail-detail kayak gitu tuh harus teman-teman perhatiin karena mahal sekali nilainya. Apalagi kalau udah ngomongin bangunan. Belum nanti masalah di kontraktornya, drama-dramanya. Kalau nggak ada terminnya, kontraknya seperti apa tuh nanti susah ke depannya ya. Setuju. Iya. Ini berapa kamar Pak jadi ceritanya? Di bawah ini ada 9 kamar. 9 kamar. Di atasnya 12. Oke. Karena kan kepotong parkir sama ruang jaga yang tadi. Ini semua satu tipe semua, Pak? Satu tipe semua. Satu tipe semua. Ini kebetulan kosannya juga baru jadi baru banget. teman-teman beruntung banget bisa langsung lihat karena kebetulan waktu di kontak aku langsung wah barusan jadi langsung aku datang ke sini gitu. Ini dapur, aku sengaja pakai Coway di airnya supaya nggak ada tumpukan dispenser. Karena kan tempat aku sempit ya kok. Iya. Kalau pakai dispenser yang biasa, ya galonnya kan bakal numpuk Iya. kemana-mana nih. Makanya aku air minumnya pakai ini. Kowe ini yang langsung filter itu ya air ya? Langsung Dari filter sumber air. ya? Iya, dari sumber. Langsung jadi bisa diminum Bisa ya? diminum. Ya, jadi kalau anak-anak yang survei, aku suruh ngetes juga. Iya. Jadi mbaknya yang jaga kos itu selalu dicoba dulu gitu. Ngetes air gitu. Iya. Komen. Itu juga memang jauh lebih hemat sih sebenarnya. Bener. Jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat dan ringkes bersih gitu. Iya. Gitu. Ini anginnya kerasa ya kok. Nah ini bener nih, bikin kosannya depan belakang kebuka. Jadi semua. kalau misalkan masak-masak juga enak nih. Nah ini masih ada sisa space ya Pak ya? Berkorban 50 cm tapi lumayan lah. Nah ini biasa pakai buat outdoor AC ya Pak ya? Semua outdoor AC ditaruh di belakang, jadi nggak mengganggu fasad, penglihatan juga enak, penggauan juga mantap gitu. Hawanya luar biasa. Tapi ya musuhnya debu. Ya, udah debu. Di sini bikin roster semua nih sama dia nih. Jadi kalau misalkan masak-masak nggak bau gitu, nggak perlu pakai exhaust, udah langsung keluar ke sana. Kebuang, dibuka aja udah bisa langsung. Ini apa ya Pak? Ini nutup plumbing aja kok. Oh. Plumbing aja biar cakep. Iya. Ngerapi plumbing. Plumbing ya. Ini bagus sih bikin kayak gini, jadi sirkulasinya tuh ada gitu. Karena biasanya kalau di tempat aku karena bentukannya modelnya kayak multiplex terus habis itu tempel APL, memang nggak ada udara yang keluar sih. Mungkin kalau ini kan dipaksa mau ditutup pun juga udara masih keluar masuk ya. Masih kerasa kan anginnya. Ini kenapa ditaruh di bawah ya Pak ya? Tadinya kan ini, cuma tangan bisa masuk nih. Akhirnya aku tambahin satu pengaman di bawah. Pengaman aja sih. Iya. Karena ini kan kuncinya dari luar tangan masih bisa masuk ya. Yang ngerogoh ya. Jadi pengaman satu lah di bawah. Buat sendiri Pak ini pintunya? Dari developernya. Dari yang kontraktornya. Oke. Lanjut Aku lagi. cuma layout awal aja. Layout awal ya. Lengkap ya ini Pak ya. Wah nanti buat taruh barang-barang. Terus aku juga pakainya listrik biar lebih safe lah menurutku kalau listrik. Ini nice loh dia bikin kayak gini jadi nggak terlalu makan space ya. Ini ada di apa namanya marketplace ada kok. Aku kalau ini marketplace. Iya.
Ini pakai apa ini, Pak? Gas? Listrik? Listrik. Kenapa pakai listrik, Pak? Lebih ngerasa safe aja ya kok. Karena yang pakai orang banyak ya kalau gas, dan mbaknya kan nggak perlu repot-repot ngeganti. Lumayan listrik nanti, Pak. Iya lumayan sih aku mikirnya itu. Cuma aku lebih ke safety-nya aja sih. Oke. Penggantinya. Iya. Oh, ini buat taruh barang-barang nanti. Iya, barang-barang nanti. Iya. Bumbu. Aku rencananya ngasih kondimen gitulah kayak teh, kopi, Ya. mie instan gitu ya. Ini bagus sih pakai model-model yang plastik-plastik kayak gini. Jadi Iya. langsung buang, jadi nggak terlalu kotor. Bener. Ini kalau anak kos survei, aku suruh coba minum. Coba minum sini. Oh, iya. Lebih ke situ sih kok. Nice. Nah, yang aku suka dari Pak Adil, orangnya itu detail banget. Karena Amara sudah diinjek sama anti rayap. Supaya ketika nanti anak-anak kosan yang masuk, mereka bisa nyaman dengan interior furniture yang sudah ada di dalamnya tanpa takut ada rayap yang mengganggu di dalam kamarnya. Oh, ini kamarnya. Wow. Ini kamar contohnya. Mau masuk kok? Boleh. Wah, enak sih, adem sih. Aku taruh AC-nya di sini biar nggak Iya. terlalu nyentor ya. Tapi Iya. memang ternyata karena kita mau bener-bener mikirin estetika dan kenyamanan, akhirnya narik kabelnya lumayan juga ya kos. Iya. Banyak sih. Begitu, aduh, agak kaget juga. Iya. Ini luasan kamar mandi sih nggak terlalu ya, cukup. Tapi kalau Cukup menurut lah, ini aku, cukup banget. Ada water heaternya juga. Iya. Tuh semuanya ini. Oh, dia bikin lemari lucu banget. Nah ini ya aku suka banget nih sama gantungannya. Iya. Biasanya kan ketutup ya kalau gantungan. Terus pakaian-pakaiannya kan jadi lembab. Nah ini aku sengaja buka. Oh. Sengaja aku buka biar. Ini bisa ditutup tapi, Pak? Ini bukanya di sini. Oh, bukan di sini. Iya. Oh. Jadi anak-anak mau ngaca kan dari atas sampai bawah ya. Iya. Nah waktu survei itu ada yang bilang sampai, wah aku naik di kasur aja masih bisa nih ngaca dia bilang gitu. Iya. Karena kan kacanya full badan tinggi banget. Iya. Ini juga kalau dia mau nyimpen koper-koper masih rapi lah di atas. Iya. Ini kuat ya, Pak ya? Insya Allah kuat. Oh ya, buat sini. Ini juga tebel dibandingin Tebel kalau ya. kita beli yang di udah jadi kan. Iya. Ini tebelnya beda banget ya. Wah, ini nice banget tuh. Jadi dia bikin lemarinya tuh udah jadi satu semua sama taruh rak yang di atas nih. Jadi bagus banget. Kalau teman-teman perhatiin dia bikin tempatnya itu lebih spacious, kelihatannya juga lebih bersih, nyaman ya. Ini buat show unit ya, Pak ya? Iya, unit. Cakep ya show unitnya Kamar ya. di bawah, satu kamar di atas. Iya. Agak beda yang, jadi kalau semua catnya kan sama kok kayak gini. Tapi khusus kamar ujung itu nanti ada nuansa pinknya di bagian sini. Khusus kamar ujung. Jadi lantai satunya ada 3 kamar, lantai duanya ada 4 kamar yang emang agak beda. Ya, aku ngerasa ukuran segini tuh nyaman sekali sih buat orang masuk, buat orang tinggal juga kelihatannya juga masih luas gitu. Nanti juga mau sholat pun juga sebenarnya masih tempatnya lebar Nah, gitu. setuju kok. Ini kebetulan klosetnya emang kita atur nggak menghadap kiblat, karena kan emang nggak boleh ya kiblat muslim ya. Terus jadi kalau sholat ini pas lurusan gini kok. Oh iya. Jadi nggak akan apa ya, kebentur, biasanya kan agak susah ya. Iya, benar. Ini bener lurus buat kiblat. Wah, enak sekali. Jadi Iya. kontraktornya, developernya juga apa namanya, bener-bener ngebantu kita. Bantuin dia. Gitu sih. Dia juga punya pencahayaan bagus nih. Dia bikin terang dari luar, ada jendela dari luar juga. Lebih Bisa dibuka enak ya tutup ya. bukannya. Oh, Iya. nice. Terus udah lengkap ya, udah ada Bawah juga meja, masih ada kursi. kok. Oh, di lemari juga ya di bawah ya? Oh. Masih ada. Iya. Cukup lah ya kalau nyimpen. Wah, nice sekali sih. Iya. Enak sih ini, nyaman sekali. Kalau nyoba, aku kan ada take video ya buat yang nyoba ini. Dia duduk selonjoran sambil nonton di sini. Jaraknya kan masih aman banget, nggak terlalu. Aman, ya. Kadang kan yang kamarnya terlalu luas, TV-nya tuh kayak Kejauhan kan dari sudut nyaman. Iya. Jadi buat males-malesan enak banget lah. Ini enak sekali sih sebenarnya, masih kelihatan luas. Teman juga kalau mau datang juga masih bisa. Udah ada stop kontak satu juga di sini. Jadi kalau Ini lagi misalkan di sini. mau cas juga bisa ya. Satu lagi di situ ya. Jadi tinggal mau tambahin terminal lagi satu bisa ya. Iya. Ya, menarik. Terus ada apa lagi, Pak? Oh, ada rak sepatu juga ya? Ada. Kita sediain rak sepatu. Wah, bener sih. Rak sepatu cukup lah ya buat Ya. 6 sampai 8 kali ya. Cukup. Yang 2 di situ, terus atasnya kalau mau taruh tas gitu kan. Biasa kan tas. Ini juga nice banget loh, karena kamar mandinya nggak pakai exhaust, tapi dia langsung rooster menghadap keluar, jadi pasti nyaman udaranya gitu. Iya. Ini sih nyaman sekali sih, toiletnya udah pakai Toto juga klosetnya, terus ada wastafel juga sama cermin ya. Nah sini bagus kok, warna pencahayaan dengan lampunya juga ada bervariasi, warna putih ada, warna warm white juga ada, jadi Ya, kalau malam kan istirahat cakep ya. bisa pakai LED stripnya. Mm-mm. Kayak tempat punya Koko yang di mana ya kok, lupa kok. Yang Yang jendelanya kayak gini juga. Maguwo ya. Gue ya. Iya.
Terinspirasi dari itulah pokoknya. Gitu. Kebetulan datang ya kemarin ya? Aku udah Nah, yang lalu banget ya? 2024. Oh. 2024. Iya. Butuh setahun buat finishing akuisisi tanahnya. Sampai Sampai progres bangun ya? jadi 2 tahun dari kelas. Nice. Ini 2 lantai ya? 2 lantai. Memang rumusnya kalau misalkan dia 2 lantai, dia memang space harus 70. Baru udara lantai 2 masuk. Nah ini semua rosternya nih, roster yang dari kamar mandi, jadi nggak pengap nih kamar mandinya, bagus banget. Banyak banget kok. Roster. Iya, rosternya bagus banget ya, banyak banget. Tuh datang nih ke lantai 2-nya. Nah ini kita manfaatin kok, ini ada kerak-kerak Wah, ini buat apa lagi, Pak? penyimpanan. Oh. Kita nggak tahu ini buat apa, tapi ya udahlah. Taruh aja ya. Tapi kuat Kita- banget, Pak. Kuat. Ya, Oh iya, kalau ditambahin cuma besi lagi ya. namanya, buat bersih-bersih atau Iya. cadangan. Ini kan ada pembersihan 2 minggu sekali kok. Ganti spray gitu kan. Iya. Ya buat spray cadangan gitu lah. Semua di atasnya dikasih pencahayaan ya, skylight ya. Ini dikasih Alteron ya, Pak ya? Ini ya? Iya, Alderon. Dikasih Alteron supaya pencahayaannya lebih terang. Cuman lemahnya Alteron ini tuh sering kotor, jadi kayak Bener. penjaganya tuh harus sering-sering buat bersihin tuh. Ngelapin. Ya, wah nice. Masih ada space lagi buat 1 kulkas. Tadinya kita mau beli kulkas yang gede kok. Ya, Cuman aku pikir nanti dulu deh nyesuaiin kebutuhan. Jadi seandainya ini mau jadi 2 kulkas kan masih space-nya masih cukup ya kok. Iya. Jadi nyesuaiin lah nanti kebutuhannya anak-anak kayak gimana. Ini sekali lagi buat nongkrongnya bisa, ada meja makan gitu kan. Cuciannya di sini. Nanti aku bikin cucian gantung kok. Jemuran gantung. jemuran gantung ya. Di sini nanti. Wow. Ini udah kurang masangnya aja baru datang soalnya. Iya. Ini nanti aku gantung di sini. Oh gitu. Yang pakai kerekan Tahu, punya pabrikan. tahu, iya. Nah, aku pakai itu nanti. Ya di TikTok siapa lihat juga sih. Iya. Idenya barusan Iya. soalnya daripada pakai ini kan kurang ya. Apalagi kalau di atas nanti pas hujan anak-anak harus buru-buru naik kepleset Iya. malah aku lebih kepikiran. Kenapa dikasih mesin cuci, Pak? Tipikal di sini masih pada nyuci soalnya kok. Oh gitu, nggak laundry ya? Ada sih yang laundry, cuman mereka juga nanya. Oh, Jadi nanya akhirnya ya? aku paling nggak buat daleman mungkin ya. Iya. Cewek kan. Oh iya benar. Jadi ya udah aku sediain aja. Sediain di sini ya. Iya. Walaupun memang nanti jadi listriknya ya. Iya, listriknya lumayan soalnya. Lumayan. Nice. Anginnya semua kerasa. Iya, anginnya juga enak banget sih. Walaupun di ruangan, tapi masih bisa ngerasain udara-udara dari luar, hebat. Terus juga pencahayaannya sangat terang ya. Kalau di lantai 2 tuh paling harus dibuat seterang mungkin. Jadi ini masih ada roosternya juga di bagian atas, dan masih ada skylightnya lagi Alteron di bagian atas. Jadi terang sekali sih. Wah. Kamar contohnya kalau lantai 2 yang sebelah sini kok, 212. Ini kamar contoh pertama kali kita justru. Silakan. Wah, bagus sekali. Wih. Ini, nah mereka tuh suka kalau duduk di sini, Wah. sambil View-nya bagus. kesananya tuh enak banget. Iya. Masih dapat hijau-hijaunya nih, enak nih. Tipikal Ya, ini dikasih rumah warna pink gitu ya. Dikit ya, Iya, biar cakep agak sih. beda lah. Kalau ada yang pingin kan. Jadi so far 21 kamar ini sudah laku berapa kamar? Demand-nya tuh untuk nanti Juli Agustus ya kok, tahun ajaran baru. Ini udah 14, padahal aku baru bener-bener nawarin tuh di Mei. Oh. Baru sebulanan lah jalan ini. Iya. IG kita juga baru ramenya di Mei gitu. Mei, ya. Padahal kosannya tuh mereka pada bayar 6 bulan sampai setahun. Gila sih, memang market Semarang sih bagus sekali ya. Ini masih oke lah kok. Oh, Minimalis gini aja sih kok. Ini tapi nice dicat sih. tapi coating memang apa adanya. Iya. Emang kita mau nonjolkan kayak gini. Enak sih ya. Paling sisa ditambahin banyakin tanaman-tanaman. Apalagi kalau misalkan ada pohon bambu lebih bagus sih. Pohon bambu itu nanti yang Pohon gimana? bambu Jepang. Jadi dia modelnya kayak villa gitu deh jadi. Oke. Dia bisa kayak mungkin buat di bagian sini aja buat nutupin tuh. Karena kan jadi jelek kan gara-gara ada Ya, dia punya ini kan. aku kepikiran dikasih itu pohon pakai apa bekas kayu-kayu, kayu-kayu ambalan itu barang juga gitu ya. bisa, itu juga Nanti bisa. diakalin kayak gitu Iya, ya. Aku udah iya, kepikiran tapi emang belum sempat aja. Iya. Setuju sih gue. Nice. Dikasih lampu-lampu lagi ya, Pak ya? Udah beli kok, tinggal masangnya. Nggak masangnya ya? Ini kan lampu malam, ini ya udah ada lampu-lampu malamnya. Terus kalau kata temen aku tuh yang udah survei ke sini, colokannya banyak banget loh. Di Oh iya, coloknya banyak banget ya. Iya. colokan banyak banget. Karena anak-anak buat belajar, nongkrong. Iya. Nah, aku kepikiran beli kayak proyektor kecil kok. Buat Tembakin tembakin ke sini sini. ya. Nice. Tembakin Iya, sini. iya. Buat nongkrong anak-anak oke lah. Udaranya juga masih enak. Cuman ya musuhnya kalau siang nggak mungkin. Iya. Di sini panas banget. Aku concern yang di bagian bawah itu pasti terlalu rame.
Kalau misalkan dikasih meja kursi yang di sana. Yang tadi ya. Ya, aku takutnya itu malah mengganggu untuk orang-orang yang ada di depannya. Oh gitu. Karena pasti ngobrol kan, nggak mungkin dia diem-dieman gitu. Mhm. Parkiran aku nggak ngerti ya, parkirannya itu bakal susah atau enggak begitu 20 orang itu semua Keluar pakai masuk ya. keluar masuk gitu. Karena kalau range yang harga 1314 pasti parkirannya itu semua bawa motor. Bener. So far gimana Pak setelah ngejalanin proyeknya ini, apa yang berubah gitu dari Pak Andil? Awalnya takut-takut ya, Bang, buat Takut mulai. ya. Kan nggak bohong lah, ini duit nggak kecil ya. Iya. Kecil buat modal. Apalagi kan kita main di segmen atas kan ya, yang semuanya ada, semuanya lengkap. Ibaratnya kan anak-anak udah tinggal bawa badan aja kan, bawa badan aja. Jadi awalnya takut di situ, gitu ya. Ini bener nggak sih kita mulai gitu kan? Iya. Ya waktu itu kan yang beruntung bisa ikut kelasnya Ko Antoni kan saya. Istri kan nggak bisa karena jaga anak-anak kan. Ada perbincangan lah biasa yang kadang agak naik turun, ada Iya. bener nggak sih ini harus gini Iya. Di situ lebih ke situ sih di awal. Sama paling tadi begitu sudah proses bangun tuh leganya kerasa. Apalagi begitu bangunan udah jadi semua. deg-degan lagi begitu finishing. Finishing kan secara persentase pekerjaan nggak banyak ya kok. Iya. Tapi kan kok nggak kelar-kelar gitu. Iya. Nggak kelar-kelar ini. Ngejar yang tadinya target di Februari jadi molor di April. Itu aja sih di April. Karena kan ini kita mulai di musim hujan ya. Progresnya agak melambat waktu musim hujan gitu. Tapi positifnya kita jadi ngetes kebocoran. Iya benar. Gitu. Begitu ada kebocoran udah langsung sini udah langsung ditangani. Cepet sih waktu itu. Motivasi pertamanya apa Pak? Mungkin aku jenuh sama kerjaan kantor ya kok. Oh gitu. Jenuh terus terang. Di kantor kerja apa sih Pak? Aku di perbankan udah wakil pemimpin cabang. Oh. Ya, jadi alhamdulillahnya kan aku dapat rezeki yang step naikku tuh cepet ya. Jadi tekanan target di bank tahu sendiri. Iya. Jadi wakil kepala cabang gitu maksudnya Pak. Oh. Jadi pingin ada pelarian tapi yang produktif. Iya. Ilmunya udah dapat dari Ko Antoni, aku tinggal terapin doang. Kebetulan aku juga dibantu yang jaga kos depan rumah. Jadi udah alhamdulillah banget lah. Rezeki banget lah buat kita. Tapi kenapa kosan Pak? Bapak kan sebagai wakil kepala cabang kan harusnya ngelihat industri itu banyak banget dari nasabah-nasabah gitu. Justru itu kok. Jadi kita lihat kan pertama nilai aset kan nggak turun nih. Iya. Artinya tanah kan harga naik. Apalagi tadi kayak aku cerita di awal kok. Selisih dari COVID aja harganya udah beda banget di kawasan di sini. Ini aja. Ini kan aku sama biaya 1,3, 1,4 lah ya kira-kira. Samping itu dijual udah 2 juta kok mintanya kok. Wow. Gitu sih. Jadi apalagi kosannya udah jadi sekarang. Iya. Mau sapesnya lah mau dilepas atau di flipping lagi kayak kata Ko Antoni ya. Udah beda pasti harganya. Betul. Beda banget. Nah, Pak Andil, jadi aku ada hadiah nih datang jauh-jauh dari Jakarta, ada hadiah Meval. Jadi buat alumni-alumni yang berhasil kita hadiahin pecah telur ya kok? Ya, yang udah pecah telur itu semua kita akan hadiahin produk-produk yang berhubungan sama kos-kosan. Nah, hari ini kita bawain Meval. Kenapa? Karena menurutku Meval ini salah satu lampu yang punya kemampuan untuk bisa jauh lebih hemat. Karena pengeluaran bulanan itu kan biasa berat tuh biaya di lampu gitu kan, termasuk listrik juga. Nah, makanya Meval ini punya teknologi baru untuk bisa membuat jauh lebih hemat kosannya, dan kita kasih sampai air purifiernya dan macam-macam barang-barang yang ada di sini semua udah kita siapin khusus buat Pak Andil. Terima kasih. Nilainya 10 juta sesuai dengan harga workshopnya Pak. Iya. Udah pecah telur balik modal ya Pak. Iya, udah dapat kosan dapat ini lagi. Ya. Jadi barang-barangnya udah ada semua. Kita udah datengin semua jauh-jauh dari Jakarta. Thank you Pak Andil buat waktunya, udah kita dikasih kesempatan buat review kos-kosannya, dan menarik banget. Aku juga cukup banyak belajar tentang pencahayaan, tata letak, dan keren banget. Semoga ini sukses dan makin banyak kos-kosannya. Thank you Pak Andil, sampai ketemu semuanya teman-teman, bye-bye.